Halo, selamat datang di Q&A Bicara Bandar episode 15 bersama saya Arga dari Creative Trader di sini. Seperti biasa, dalam podcast ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bicara Bandar episode 15 sebelumnya yang bagi Anda yang belum tonton silahkan tonton. Podcast kami minggu ini berbicara tentang vaksin COVID-19, perkembangan vaksin COVID-19, akuisisi ICBP, di mana saya menjelaskan bagaimana seorang investor atau trader harus menyikapi dan memahami apa kejadian atau kondisi akuisisi sebuah perusahaan seperti ICBP. Bahkan saya memberikan contoh dari pengalaman saya pribadi dalam merencana mengakuisisi satu perusahaan beberapa tahun yang lalu. Itu juga menarik untuk dipelajari. Juga di podcast itu saya membahas tentang riset jadwal manggung bandar yang sedang kami lakukan saat ini, seperti itu. Jadi bagi yang belum nonton, saya sarankan nonton dulu pertanyaannya. Nanti di kolom komentar bisa dimasukkan juga pertanyaan-pertanyaan lainnya, karena ini adalah part 1, Q&A part 1. Besok saya akan rilis Q&A part 2-nya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan lain yang belum terjawab. Seperti itu. Seperti biasa, saya sudah membuat timer selama 25 menit ke depan. Nanti timernya bunyi, saya akan berhenti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk seperti itu dan dilanjutkan di part 2-nya. Seperti itu. Jadi di sini sudah ada banyak pertanyaan yang sudah dipilih oleh tim kami. Saya akan coba jawab sebanyak mungkin dan sejelas mungkin tentunya. Pertanyaan dari Pak Paijo. Pak Arga, apakah bandar bisa rugi lalu cut loss sebagaimana yang biasa dilakukan oleh investor retail? Apakah berarti apabila kita hanya mengikuti pergerakan bandar, maka belum tentu kita bisa dapat cuan dan bisa ikut rugi juga kalau bandarnya cut loss? Kira-kira pertimbangan apa dari bandar jika mereka memutuskan untuk cut loss? Terima kasih. Yes, kalau berbicara apakah bandar bisa cut loss? Bisa, tapi tentunya cut loss bandar dan cut loss retail itu completely different story ceritanya. Jadi gimana saya coba menjelaskannya. Jadi bisa bandar melakukan cut loss dan kalau tujuan Anda menganalisa bandarmologi adalah supaya Anda nggak bisa rugi, menurut saya sebaiknya Anda nggak usah trading. Karena kayak gitu, karena nggak usah trading, nggak usah masuk ke dunia usaha, karena apapun bisnisnya Anda akan bisa rugi. Bursa saham itu mirip kayak Anda buat bisnis gitu, Anda pasti bisa rugi. Cuma tentunya tujuan analisa bandarmologi adalah intinya kita tahu bandar adalah orang-orang terkaya di bursa saham, jadi kita ikut mereka supaya kita bisa mendapat sebagian kecil dari keuntungan yang dia peroleh, seperti itu. Karena kalau ditanya mana lebih hebat, bandar atau retail, ya semua setuju lebih hebat bandar yang ngatur pergerakan harga. Tapi mereka bisa cut loss, bisa. Ada banyak cerita di mana mereka bisa cut loss. Misalnya beberapa tahun lalu, nggak usah cerita COVID-19 dulu, yang sederhana, beberapa tahun lalu yang sering saya mention, ada perusahaan Aisyah. Waktu itu salah satu perusahaan dengan fundamental yang sangat baik. Pada saat itu dibandari oleh investor asing ketika harganya di 2000-an. Dibandari investor asing, at one point bandarnya sedang melakukan akumulasi. Jadi mereka melakukan pembelian dalam jumlah besar, terus tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba mereka jualin di bawah harga beli tersebut. Kita sebagai retail atau yang waktu itu karena di bandara asing, para yang menganalisa foreign flow pada saat itu ngelihat ini asingnya aneh banget, beli di atas kenapa jual di bawah, ngerasa ada yang ngebodoh-bodohin, ada yang nganggap analisa foreign flow nggak works dan lain-lain, banyak lah, itu biasa. Kalau ada kejadian-kejadian aneh tersebut selalu banyak yang mengkritisi seperti itu. Cuman ya di situ kalau kita lihat, wah ini bandarnya dalam kasus itu asing sedang melakukan cut loss. Kayak gitu. Baru sebulan kemudian pabrik Aisyah digerebek. Harganya udah 1.700, dia udah jualan dari 2.000, 1.700, 1.600. Harganya ARB pada saat itu. Setelah pabrik Aisyahnya digerebek, bisnis pabriknya ditutup, sekarang harganya kalau nggak salah udah di 70-an dan udah hampir delisting. Kayak gitu. Jadi apakah bandar bisa cut loss? Yes, bandar bisa cut loss karena bandar hanya mengatur pergerakan harga saham. Kayak baru-baru kemarin misalnya, ketika Tele digoreng-goreng terus dijual di harga murah, itu bukan berarti bandarnya profit taking. Bukan. Itu bandarnya cut loss.
Kalau definisi dari cut loss adalah menjual di bawah harga modal mereka, yes mereka cut loss. Tapi kenapa mereka mau cut loss? Karena mereka tahu besok bakal disuspend. Daripada uang gua stuck di sini, karena bandar nggak bisa ngatur harganya lagi kan. Kalau sahamnya disuspend, mendingan mereka cut loss. Kalau kita sebagai pengikut bandar, kalau kita melihat bandarnya cut loss, ya saran saya sih ya kita ikut cut loss. Nggak selamanya kita bisa tahu alasannya apa, apalagi di awal. Ketika kita melihat ada tanda-tanda cut loss, nggak selamanya bisa kita ketahui. Ya karena ya siapalah kita gitu. Kita kan cuma retail gitu. Kita nggak dikasih informasi sebelum sahamnya disuspend biasanya. Seperti itu. Jadi bisa aja bandar melakukan cut loss dan yang mengikuti analisa bandarmologi ya tentunya bisa cut loss. Dari Ibu Nadia Erfazia, riset jadwal manggung bandarnya kapan terbit Pak Arga? Risetnya sedang terus kami lakukan. Timeline kami sepanjang bulan Juli ini kita fokus riset sampai minggu pertama bulan Juli kita akan fokus riset. Udah itu kita ada beberapa timeline, beberapa job desk yang masih ongoing, yang masih kita kejar untuk melakukan riset. Goalnya buat pengembangan Detector, tools yang kami berikan di workshop bandarmologi buat semua alumni bandarmologi. Goalnya itu, jadi disitulah kami akan menerbitkan risetnya nanti untuk gathering alumni workshop bandarmologi. Mungkin ada bagian-bagiannya yang bisa saya share di podcast ini juga. Kedepannya setelah riset didapatkan kayak gitu, intinya kami sempat bahas, kami jadwal manggung bandar tuh riset kami beberapa tahun yang lalu dan kami tutup karena simply kami percaya bandar punya jadwal manggung dan ada IO yang mengorganisnya, cuman kami nggak bisa dapat patternnya pada saat itu. Cuman di masa COVID-19 ini saya menemukan beberapa pattern baru yang kalau kami lihat di riset kami beberapa tahun lalu nggak ada kayak gitu, dan sekarang lebih sering juga jadwalnya. Jadi misalnya missing pun nggak terlalu rugi menurut kami. Misalnya missing timing, misalnya prediksi kita minggu depan itu bandar batubara yang manggung. Misalnya prediksi kita hari Kamis bandar batubara yang manggung. Kalau miss pun paling ke Senin depan. Kalau sekarang karena timelinenya lebih pendek, jadwal manggung bandarnya lebih pendek, gantiannya pun lebih cepat. Kalau dulu missnya bisa 2 bulan gitu kan, malas banget gitu. Kita beli karena percaya bandar. Ya contohnya kita mau nonton artis, tiba-tiba pas sudah nonton masih 2 hari lagi gitu. Masih 2 hari lagi tampilnya artis ini, tentunya itu akan menyebalkan banget gitu. Tapi kalau cuma telat 1-2 jam kan mungkin kita masih mau nunggu kayak gitu. Jadi ide itu yang sedang kami kembangkan, sedang buat beberapa infrastruktur tambahan juga untuk mencoba melihat either memprediksi patternnya atau memprediksi ciri-ciri sebelum bandar manggung. Kayak gitu. Itu yang fokus kita lakukan. Nanti kita akan rilis buat alumni bandarmologi khususnya. Seperti seingat saya Ibu Nadia ini juga peserta workshop bandarmologi, jadi harusnya akan kami invite untuk mendapatkan riset kami for free nanti ketika jadwalnya sudah kami rilis. Kayak gitu. Vaksin punya Bill Gates nggak termasuk Bang. Setahu saya banyak baca salah satu sumber yang paling trustworthy bagi saya tentang vaksin COVID-19 itu Bill Gates, dan setahu saya dia nggak punya perusahaan apapun untuk mengembangkan vaksin. Dia hanya membantu dengan pengetahuannya, dengan dananya, membantu beberapa researcher untuk mengembangkan vaksin COVID-19 dan memberikan saran dan lain-lain. Dia lebih ke berpartisipasi, dia bukan membuat kayak gitu. Dan setahu saya dari 3 vaksin yang saya bahas kemarin, dia itu paling dekat sama Moderna. Dia pun sempat ngomong AstraZeneca itu yang salah satu yang terbaik, itu pun versi dia. Tapi dia nggak buat vaksin, nggak ada vaksin Microsoft ke depan gitu, saya percaya nggak ada. Dan Mr. Nick, thank you sharing edukasinya Pak Arga. Saya mau tanya mengenai kasusnya Jiwasraya dan Thanos. Dalam video-video bicara bandar ini sesuai edukasi dari Pak Arga bahwa bandarlah yang mengatur harga saham. Dalam kasus Jiwasraya, peran Thanos kan sebagai bandar.
berarti dia yang mengatur harga saham yang ia bandari. Betul. Pertanyaan saya, jika Thanos memang adalah bandar dan uang kelolaan Jiwasraya diinvestasikan di saham-saham yang dibandari Thanos, kenapa uang kelolaan Jiwasraya tersebut bisa rugi? Padahal kan Thanos bebas mengatur harga sahamnya dan yang mau turun atau naik. Thank you penjelasannya Pak Arga, sukses selalu. Untuk tim CTS, aduh pertanyaannya susah banget ini. Ini pertanyaan yang diberikan oleh alumni workshop kami di gathering awal tahun. Di itu yang snowball effect, waktu itu kami ada 2-3 jam membahas tentang kasus Thanos, Jiwasraya dan lain-lain. Saya nggak tahu gimana menjelaskannya secara mudah ya. Cuman ada beberapa kemungkinan. Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah yang heboh dulu di awal tahun adalah ini mau ganti rezim. Ganti rezim kasar banget. Mau ganti kekuasaan lah yang mengelola, mengatur pergerakan harga saham. Itu kerajaan bandarnya satu mau ditumbangkan supaya bisa diisi yang lain. Itu sebabnya ada kekuatan-kekuatan yang membuat beberapa saham Jiwasraya itu jatuh. Nggak semua saham Jiwasraya jatuh sebelum kasus ini terkuak. Beberapa setelahnya dijatuhkan setelah ada serangan terhadap Thanos. Mayoritas saham yang jatuh itu dijatuhkan setelah ada Thanos. Kayak gitu. Menurut saya istilah dia itu banting saham musuh lu gitu. Banting, habiskan senjata musuh lu. Jadi itu pun ada manuver itu yang saya percaya terjadi. Jadi bukan krisis Jiwasraya, bukan kejatuhan saham yang menyebabkan krisis Jiwasraya, tapi kasus krisis Jiwasraya yang menyebabkan Thanos membanting. Nah, mungkin 70% dari saham yang berkasus ini dibanting after krisis Jiwasraya. Jadi kerugiannya tambah besar. Kenapa dibanting? Itu karena kalau nggak dibanting, Thanos yang dihajarin partner-partnernya atau anak buahnya, idenya sih kurang lebih kayak gitu. Jadi better dibanting supaya kartunya tetap di Thanos saat ini. Sampai saat ini seperti itu. Jadi itu penjelasan sederhananya. Mungkin semoga bisa dimengerti oleh Mr. Nick karena dari pertanyaannya pertanyaan yang sangat dalam. Jadi ada ide. Jadi untuk beberapa saham awal itulah konflik orang besar. Rumornya tentunya kita nggak pernah bisa tahu itu benar atau salah karena sejauh-jauhnya ininya pun terkuak pun kan cuman bahas tentang wah ini uang Jiwasraya yang which is uang BUMN, uang negara hilang, siapa yang ngilangin, dituntut korupsi dan Thanos salah satu yang kena. Kayak gitu. Jadi sebagai rakyat biasa ya kita cuma tahu sejauh itu aja. Nggak tahu lebih banyak, tapi itu beberapa teori. Ada beberapa teori lain cuma kepanjangan lah kalau saya bahas. Semoga bisa dimengerti. Pak Hendra deh, kalau COVID sih nggak pengaruh sama bursa saham, tapi dengan ada jualan besar-besaran dari asing, mungkinkah ada pertanda suatu yang akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan? Apakah akan ada perang antar US dan China, di mana bursa saham waktu itu benar-benar akan dibuat chaos dan saham jadi nggak bernilai? Ya kita tahu, jadi komentator saham yang memprediksi market crash itu punya banyak cerita-cerita lah, yang cerita yang sebelumnya dipakai nanti tunggu kuartal kedua laporan keuangannya udah keluar, laporan keuangannya jelek, mayoritas jelek kayak gitu, mengecewakan. Even Netflix mengecewakan laporan keuangannya. Tapi nggak turun juga, bursa tetap dinaikin kan, bursa Amerika tetap dinaikin, jadi mereka keluar lagi dengan alasan lain. Karena memang orang yang memprediksi market crash itu harus fleksibel. Dia harus cari alasan demi alasan, kalau someday bandar market crash, dia bisa ngomong, gue bilang juga apa, kayak gitu. Cuman perang antar US dan China ini saya pribadi nggak percaya. Waktu itu ada sempat orang terkenal kan ngebahas tentang ini dan saya ngelihat logikanya nggak dikonstruk dengan baik kayak gitu. Ya saya sih nggak percaya sama sekali. Saya sih nggak percaya omongan dia hampir 100%, saya nggak percaya walaupun dia mengumpulkan fakta-fakta menarik.
disatukan tapi nyatuinnya nggak rapi dan nyatuinnya cuman buat sensasi aja kalau menurut saya kayak gitu. Jadi saya sih bukan orang yang menganggap perang perang beneran ya, perang militer antara US dan China itu akan terjadi dalam waktu dekat. Kalau asing keluar, kenapa? Ya itu sudah terjadi before COVID, after COVID kejatuhan, dan after COVID kejatuhan, dan ini. Dan sekarang after sempat dinaikin kayak gitu. Jadi after sempat dinaikin kan di sini kemarin kita bahas kan, di sini asingnya mutusin naikin, terus sekarang dia profit taking seperti itu. Semakin banyak dana asing yang keluar, tentunya semakin jelek buat IHSG, yes, semakin susah naik, yes. Cuma apakah market akan crash dalam waktu dekat? Saya belum, at least buat saya pribadi ya, saya nggak mau jadi dukun ini, saya paling cerita buat saya pribadi. Saya belum jadi orang yang siap-siap. Kadang-kadang saya kalau ada tanda-tanda mengkhawatirkan, saya ngurangin cash saya, ngurangin saham saya di ini, saya pakai pegang cash lebih besar. Cuman itu bukan yang sedang saya lakukan karena saya belum ada kekhawatiran market tiba-tiba crash lagi seperti bulan Maret. Kalau udah koreksi 6, 5, 10% malah saya belanja. Kalau melihat kondisi saat ini itu strategi yang saya lakukan. Kayak gitu. Karena kembali lagi saya nggak tahu kalau udah dibanting nanti apakah untung mereka atau malah menghambat aliran dana segar yang masuk ke bursa saham yang saya bahas. Pak Darwin Manalu, untuk saham blue chip biasanya bandar melakukan akumulasi berapa lama ya Mas Arga sebelum mereka distribusi? Cara mendeteksi sudah akumulasi dari mana ya Mas? Timingnya idealnya setengahnya, ya kurang lebih setengah dari periode sebelum-sebelumnya kayak gitu. Untuk akumulasi ya bisa lihat dari broker summary. Kalau kalau sahamnya diatur oleh asing, harganya ya dari foreign flow. Seperti itu. Oke. Selamat siang. Saya mau tanya kapan kali ya? Kapan CTS membuka program internship lagi? Atau kalau saya mau melamar kerja di CTS, saya harus menghubungi siapa? Syaratnya apa? Apakah bisa menerima fresh graduate atau harus punya pengalaman kerja di stock market? Terima kasih. Internship so far belum ada rencana lagi. Biasanya kami kalau ada project riset besar yang butuh manpower besar yang nggak bisa dilakukan oleh komputer risetnya, kadang-kadang kami coba cari tenaga kerja baru. Kalau tenaga kerjanya cocok, kami bisa hire. Baru mungkin 2-3 minggu lagi baru rencananya kami meeting untuk karena kami nggak terlalu suka meng-hire orang sembarangan ke tim kami karena memang kami tahu banyak banyak pelaku pasar atau banyak ini yang ya banyak orang lah, mungkin kalau pelaku pasar kesannya saya nuduh banyak orang yang cuman pengen kesini pengen belajar singkat aja kan. Nah, pengen belajar singkat, nggak pengen kerja, nggak pengen ngebangun CTS, pengen belajar udah itu cabut. Karena dia tahu kalau belajar bandarmologi dari nol itu lama banget dan mahal banget. Jadi kadang-kadang ada adiknya siapalah, YouTuber terkenal, kayak gitu, sempat ikut seminar kami, dan lain-lain. Nah, banyak yang kayak gitu, apalagi internship tentunya akan belajar jauh lebih banyak. Jadi kami lumayan milih-milih kayak gitu. Apakah menerima fresh graduate atau harus punya pengalaman kerja di stock market? Kami lebih suka meng-hire orang yang nggak punya pengalaman kerja di stock market, apalagi sebagai analis. Karena ilmunya bagi kami nggak terlalu banyak gunanya. Malah pola pikir mereka yang menurut saya sudah either jadi fokus lebih ke komentator saham, ke dukun saham, malah nggak sesuai dengan yang kami butuhkan. Jadi kami lebih senang fresh graduate. Menghubungi siapa nanti kalau ada internship kita pasti sharing di media-media kami. Oke. I'm Saiful. Orang-orang pintar pada pusing ikut mikirin ngitung potensi CBP bakal gimana ke depan dengan akuisisi Pine Hill. WK. Duit segede apa sih yang ya ribet mikir gituan. Tungguin aja harganya turun. Kalau udah mulai slow arus turunnya tinggal ikut beli sahamnya. Pas naik jual lagi, cuan deh. As simple as that. Ya
Saya cukup setuju dengan perkataan Pak M. Saiful, itu juga yang saya bahas di podcast sebelumnya kayak gitu. Jadi ya kalau kita bukan komentator saham atau bukan YouTuber yang pengen cari konten ngebahas panjang lebar tentang akuisisi ICBP, ya nggak usah pusing-pusing, karena saya percaya even Pak Antoni Salimnya juga nggak tahu ini akan jadi kayak apa setelah akuisisi. Ya kayak saya aja, saya cerita di podcast sebelumnya, saya pernah berencana mengakuisisi perusahaan IT kecil. Saya punya niat bagus, cuman akan bagus atau enggak ke depannya kan nggak tahu. Ada banyak faktor yang bisa didukunin, cuman belum tentu benar kayak gitu. Jadi menurut saya setuju banget sebagai trader nggak usah pusing-pusing jadi komentator saham. Tiada hari tanpa bandar, itu mulu yang dibahas. Wah ini karena memang kita bahas tentang stock market, tentang trading, jual beli saham, investasi, jadi memang nggak bisa lepas dari bandar. Kalau kita lagi ngomong misalnya kita podcast edukasi komentator saham, tentu kita akan lebih fokus ke laporan keuangan lah, prospek, top down, GDP, itu kayak lain-lain, karena itu memang fokusnya buat komentator saham kayak gitu. Jadi ya tergantung lah kayak gitu. Mungkin kalau Bapak ini lebih suka itu mungkin bisa mengedukasi diri sebagai komentator saham atau buat sertifikasi kayak gitu. Saya percaya akan lebih enjoy kayak gitu. Pak Arga, dari Pak Muklis Nuryanto. Pak Arga, apa mungkin saham blue chip di CEO-in oleh BEI sendiri sehingga bisa mengatur harga IHSG itu sendiri demi kepentingan ekonomi Indonesia? Saya jawab ini dulu. Saya nggak percaya BEI, karena kita tahu pertama IHSG itu diaturnya sama asing, bukan sama BEI. Kapan naik, kapan turun ya asing yang mutusin. Kapan crash, asing yang mutusin. Jadi bukan oleh BEI. Yang lebih menarik adalah ada yang menganggap si event organizer, atau ya saya masih mikir namanya event organizer yang ngatur jadwal bandar, itu ada yang menganggap itu dari pihak BEI, which is menurut saya paling baik, di mana pihak BEI yang mengatur minggu ini, hari ini bandar mana yang mulai manggung kayak gitu. Jadi bandar meregister supaya terorganize, supaya nggak ngepack di satu hari, di sehari lainnya sepi kayak gitu kan. Jadi biar show-nya diatur dengan baik kayak gitu. Itu mungkin itu ada yang mengatakan seperti itu, which is menurut saya sih idealnya seperti itu. Cuman so far saya sempat berhubungan cukup dekat dengan bursa, saya belum pernah tuh dengar ada gosip-gosip, info-info tentang ada lembaga di BEI atau bagian di BEI yang mengatur jadwal manggung bandar. Jadi itu ini. Kalau mengatur harga IHSG untuk demi kepentingan ekonomi Indonesia nggak ada sih. IHSG itu mungkin ada istilah kerennya profile picture terhadap ekonomi zaman dulu. Zaman before COVID-19 dianggap indeks harga saham adalah profile picture dari ekonomi suatu negara. IHSG profile picture dari ekonomi Indonesia, which is nggak selalu benar juga. Tapi poinnya adalah memperbaiki IHSG nggak memperbaiki ekonomi. Profile picture dirapi-rapihin, di photoshopin, nggak memperbaiki aslinya kan. Dan sekarang apalagi hubungannya sudah diputus kayak gitu. Jadi saya sih nggak menganggap BEI punya peran untuk ngatur IHSG. Dia meregulasi aja gitu. Jadi panitia pelaksana aja gitu, bukan artisnya sendiri. Atau bandar itu sendiri manggung ketika menganalisa teknikal waktunya naik, maka dinaikkan oleh bandar. Oke. Ya mungkin menurut saya ini pemahaman yang salah tentang analisa teknikal. Saya beberapa kali juga dapat pertanyaan bahwa apakah bandar menganalisa teknikal kayak gitu. Apakah kalau di teori sendal jepit adalah apakah supir melihat jejak mobilnya kayak gitu untuk menyetir ke depannya gimana, ya enggak kayak gitu. Ya enggak kayak gitu. Wong dia yang ngatur harga dan gimana ya? Mungkin ini pemahaman yang salah dari yang belajar atau yang salah yang ngajarin, saya nggak tahu. Cuman kayak gini loh. Seorang technical analyst biasa bilang candlestick can talk, atau candlestick sebentar.
Ups, sebentar, kok kelamaan. Oke. Technical analis hebat biasanya mengatakan candlestick can talk atau candlestick cannot lie. Jadi candlestick nggak akan bohong. Saya sangat setuju bahwa candlestick itu nggak bisa bohong karena atau candlestick bisa berkata-kata, yes, ya bisa dibilang berkata-kata. Kata-katanya apa? Up, down, up, down, up, down. Jadi nggak bisa bohong. Kalau candlestick naik, ya dibilang up. Kalau candlestick turun, dia bilang down. Jadi candlestick nggak bisa salah, nggak bisa. Dia cuma bilang naik, turun, naik, turun. Yang salah itu yang ngedukun. Yang bisa salah dan bisa benar tentunya. Kalau up, selanjutnya apa? Nah, itu kan udah ngedukun. Bandar memutuskan selanjutnya up atau down. Tapi kan yang analisa candlestick cuma lihat candlesticknya kan, nggak lihat bandar. Jadi up, itu kira-kira selanjutnya apa? Ada teori candlestick yang bilang akan up, ada teori candlestick yang bilang akan down. Mana yang benar ya? Ya terserah bandarnya. Kayak gitu. Karena pada akhirnya akan ada technical yang benar, akan ada yang salah. Itulah fungsi dukun saham yang memprediksi. Candlesticknya nggak akan bohong. Karena candlestick dibuat oleh wartawan. Charles Dow itu wartawan untuk mengomentari pergerakan harga kalau Anda belajar sejarah. Jadi bukan buat untuk memprediksi ke depan harga gimana. Cuman dikembangkan oleh para dukun saham untuk memprediksi ke depannya gimana. Pakai dua versi kan. Kalau mantul disebut support, kalau jebol disebut resisten. Jadi selalu ada yang benar. Kayak gitu. Jadi candlestick nggak akan bohong, saya setuju. Cuman analisa teknikal itu nggak mengatakan, misalnya kalau up, down, up, selanjutnya apa? Itu nggak ada. Anda kasih ke 1000 analis teknikal, 500 akan bilang up, 500 akan bilang down. Kurang lebih kayak gitu. Jadi nggak ada tuh saham yang secara teknikal akan naik, nggak ada. Technical apa dulu gitu. Secara Bollinger Band akan naik mungkin ada. Secara MACD akan naik mungkin ada. Kayak gitu. Secara stokastik akan naik mungkin ada, tapi itu bisa beda semua. Itu beda semua. Anda kasih misalnya Anda kenal 100 analis technical, Anda kasih satu grafik, Anda suruh buat entry point, stop loss dan target price, saya percaya bisa 100-100-nya beda. Nggak ada tuh technical yang bilang ini secara technical akan naik, salah ngomong kayak gitu. Ini menurut feeling gua bakal naik, itu benar. Feeling orang beda-beda. Jadi orang lihat up, down gitu bisa punya feeling kan, kayaknya sih bakal naik. Satu bilang menurut gua bakal turun. Jadi apapun yang diputuskan bandar after akan ada yang benar. Kayak gitu. Kalau saham, aduh saya skip dulu deh yang ini, saya ambil pertanyaan lain. Bang, ini Bang kenapa bahas yang sudah terjadi seperti Bandar Rokok Manggung, kapan nih bahas yang belum terjadi? Coba dong Bang sekali-sekali bahas yang akan terjadi besoknya. Oke, ini sih saya udah bahas di penjelasan sebelumnya kurang lebih. Ya, saya mencoba mengedukasi, bukan mencoba pengen jadi dukun, jadi saya coba menjelaskan pola pikir, saya menjelaskan bahwa di masa COVID ini akan ada beberapa perusahaan yang bangkrut, dan sebelum bangkrut akan digoreng dulu, kayak gitu dan lain-lain, disuspend dan lain-lain. Itu yang coba saya ajarkan. Saya nggak mau jadi dukun karena menurut saya di YouTube sendiri ada banyak dukun yang jauh lebih sakti dari saya, yang kerjanya nebak-nebakin, bahkan fokusnya cuma nebak kayak gitu. Dia bukan dia yang naikin, bukan dia yang nurunin, tapi dia yang nebak. Itu dukun-dukun yang jauh lebih expert dari saya, yang memang ya hidupnya untuk fokus di situ kayak gitu. Jadi saya sendiri nggak ini, bahkan ya paling setiap podcast saya memprediksi ngedukun IHSG akan gimana minggu depan, naik atau turun minggu depan. Ini terakhir di podcast kemarin saya memprediksi turun karena asing jualannya mulai besar. Asing bisa beli lagi mulai Senin, bisa aja. Bukan saya ngatur kan. Bisa aja. Kalau gitu ya saya akan merubah strategi. Asingnya belanja, saya ikut belanja. Kurang lebih kayak gitu. Cuma kalau saya mau ngedukun,
Buat request Pak White Bear ini mungkin saya memprediksi deh. Saya memprediksi buat dukun tanggal 17 April 2027, saya prediksi Telkom akan naik. Catat 17 April 2027 saya prediksi Telkom akan naik harganya. Gitu. Nggak guna kan? Makanya saya sih nggak suka kayak gitu. Oke, terakhir. Pak Arga mau tanya dong, ITMG, PTBA, Adaro manakah yang masih murah Pak Arga secara valuasi? Kalau valuasi itu udah tujuannya, udah fokusnya komentator saham, silahkan kalau ada ini bisa tanya ke analis sekuritas dan lain-lain. Saya nggak tahu mendalami, cuma yang saya paling suka dari semua ini saya nggak analisa deh. Yang saya paling suka at least Jumat kemarin, analisa Jumat kemarin itu Adaro. Yang paling nggak suka PTBA. Mana yang kayak gitu, itu secara valuasi saya nggak tahu. Dan aman untuk jangka panjang, menurut saya semuanya at least buat setahun ke depan semuanya akan hidup-hidup aja, nggak akan bangkrut atau nggak akan tiba-tiba disuspend menurut saya. Mengapa Indi dan Doit laporan keuangannya rugi parah juga naik harganya, bahkan naik lebih besar menurut saya. Masa depan batubara bagaimana ya Pak? Mungkin saya jawab kenapa Indi dan Doit yang laporan keuangannya rugi parah juga bisa naik harganya. Ya jawabannya sederhana sih, karena nggak ada peraturan yang mengharuskan bandar untuk nurunin harganya kalau perusahaannya rugi parah. Kalau bandar merasa better kita naikin, untuk jualan di atas, atau mumpung retail-retail lagi pada stres karena ruginya besar, ya gue beli di bawah. Melting can happen gitu. Jadi yang nggak ada kewajibannya gitu. Bandar harus ngebanting saham nih karena rugi, nggak ada. Harus naikin nih karena untung, nggak ada juga kayak gitu. Jadi itu murni keputusan bandar kayak gitu. Cuma ya kalau perusahaan rugi terus kan bisa tutup. Jadi resikonya semakin besar. Tiba-tiba disuspend, nggak bisa bagi dividen, dan itu ya itu gunanya ke situ. Kalau untung harga harus naik ya nggak. Rugi harus turun juga nggak ada nggak ada peraturan bandar seperti itu. Oke, sampai sini dulu mungkin untuk bicara bandar episode ini, Q&A part 1. Bagi yang punya pertanyaan, bagi yang belum jelas, silakan tulis di kolom komentar bawah. Besok saya akan rilis Q&A session part 2-nya. Thank you buat rekan-rekan yang bergabung. Stay healthy. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa besok. Like kalau Anda suka, dislike kalau nggak suka. See you next time.